pertama yaitu etika politik, revisi kedua bab 16 tentang etika pembangunan. Penulisnya ada Dr. Eko Hadayan dan kawan-kawan. Yang pertama, di sini akan membahas tentang pengertian pembangunan. Menurut Howard dalam proses tahun 2007 halaman 2, pembangunan atau development adalah a process of economic, technological, social, political, and social change. Pembangunan merupakan proses ekonomi, teknologi, sosial, politik, dan perusahaan nilai. Pada masa pemerintahan Soeharto, pembangunan merupakan kata kunci pembebasan manusia Indonesia dari kemiskinan. Pembangunan dalam hal ini dimaknai sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kedua, dan nilai inti dari pembangunan. Pembangunan di negara belum semuanya berkembang dan miskin, dan tidak semaju dari negara Eropa Barat ataupun Amerika Utara. Umumnya masyarakat negara belum berkembang karena kurangnya pendidikan, kurangnya kekayaan dan teknologinya rendah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara belum berkembang seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin sesungguhnya mencukupi, tetapi karena kurangnya modal dan investasi untuk mengelola dan tidak adanya keterampilan teknologis yang dibutuhkan dan mungkin adanya salah kelola dari para elit yang memerintah, sehingga kemakmuran yang seharusnya dapat dicapai tidak berhasil didapatkan. Nah, di sini ada 3 nilai dasar yang paling penting ya dari nilai inti pembangunan. Yang pertama ada kecukupan hidup atau life sustenance, yang merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yaitu segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan digantikan oleh kehidupan seseorang. Yang kedua ada harga diri atau self esteem, yakni menjadi manusia yang seutuhnya. Komponen universal kedua dari komponen kehidupan yang serba lebih baik adalah dorongan dari individu sendiri untuk maju. Ketiga, kebebasan atau freedom dari setiap penghamba, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak. Selanjutnya ada paradigma pembangunan. Secara historis, paradigma pembangunan mencakupi model pertumbuhan ekonomi dengan redistribusi, pembangunan dengan menekankan dan memenuhi kebutuhan berdasarkan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada model pertumbuhan ekonomi. Secara eksplisit, model pembangunan menekankan pada penambahan angka pendapatan makro nasional secara bruto per kapita yang berkelanjutan, di mana itu menunjukkan beberapa keberhasilan di antara peningkatan yang laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah simpanan serta peningkatan kapasitas industri. Kedua, model pertumbuhan ekonomi dengan redistribusi. Paradigma ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi dalam rangka memberikan perhatian pada perbaikan standar kehidupan pada kelompok masyarakat miskin. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor prioritas, di mana sektor ini dipandang memiliki potensi yang mencegah kelaparan, mengurangi malnutrisi, menyerap surplus tenaga kerja dan menurunkan devisi negara. Ketiga, model kebutuhan dasar. Argumen dan pendekatan ini menekankan pada kemiskinan absolut yang tidak dapat dikurangi kecuali berbagai kebutuhan esensial masyarakat. Demikian pula kebutuhan material manusia seperti kebutuhan akan kebanggaan dan kepercayaan diri, sekuritas dan identitas budaya yang dapat dipenuhi. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan. Komisi Greenland yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang sebelumnya ataupun mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama, suatu kondisi dikatakan keberlanjutan jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak kurang oleh sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu. Kedua, keberlanjutan adalah kondisi sumber
sumber daya yang dikelola dan dapat dipakai untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang. 3. Keberlanjutan di mana sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu. 4. Keberlanjutan di mana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam. Dan yang terakhir, di mana kondisi minimum keseimbangan dan daya tahan ekosistem terpenuhi. Baik, dari pemaparan kami ini apakah ada yang ditanyakan? Viola tanya. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Ya, lanjut. Wah, Izin bertanya ya, tadi itu dijelaskan mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, contoh pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, kayak bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. apakah ada yang ingin bertanya kembali? Minjem buka ini. Halo guys. Perbaikan jalan Martin. perbaikan jalan di Indonesia itu wilayah yang jauh dari Jawa kan Berapa? setara dengan Jawa. Teman-teman itu ada tol pembangunan berkelanjutan dari program Jangan di sana. Kurang mungkin dari ini kita juga mungkin di sektor pertaniannya untuk pembukaan lahan untuk seperti transmigrasi itu kan mengurangi wilayah padat penduduk ke wilayah yang rendah penduduk, jadi itu akan meningkatkan kondisi sektor pertanian untuk mengelola tanah yang tidak disisihkan oleh masyarakat. Iya, ya. Di sini ada prinsip perkembangan berkelanjutan atau dari pembangunan berkelanjutan. Jadi yang pertama ada pemulihan lingkungan konservasi atau konsumsi. Di sini difokuskan pada sektor pertanian di mana tadi mengadakan program transmigrasi kepada masyarakat di wilayah padat penduduk ke daerah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan manusia seperti kebutuhan materi, sandang pangan, dan papan ini mencakup kepada kebutuhan primer masyarakat, di mana pemerintah memfokuskan kepada 3 hal pokok. Yang pertama itu saja memastikan bahwa masyarakatnya terpenuhi akan sandang, pangan, dan papan. Papan tadi menyinggung kepada transmigrasi. Kemudian di sini ada keadilan sosial dalam pembangunan atau pemerataan hasil pembangunan di masa kini dan solidaritas antar masyarakat ini masuknya ke pembangunan jalan tol. Yang terakhir ada penentuan nasib sosial atau masyarakat yang mandiri patriator demokrasi. Jadi masyarakat dituntut untuk mengelola bertanggung jawab atas wilayah yang telah diberikan. Selanjutnya ada etika perkembangan berkelanjutan, di mana paradigma pembangunan saat ini terfokuskan terhadap aspek modernisasi infrastruktur dan kurang mengarah ke urbanisasi atau pembangunan yang memanusiakan manusia dan menyebabkan pembangunan kehilangan arah sehingga Terus nanti kalau hasilnya kembali. Di sini dimaksudkan bahwa fokus dari modernisasi infrastruktur ini hanya memfokuskan pada bagaimana proyek berjalan seperti apa yang sudah direncanakan, tanpa memikirkan bagaimana tenaga kerjanya, bagaimana sumber daya manusianya bisa atau tidak, sehingga di dalam bisnis kemanusiaan ini pada abad ke-20 yang menjadi akan persamaan global yang tentunya berbasis seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga moral. Jadi pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan etika sebab berfokus pada penanggulangan kemiskinan, di mana dalam sudut pandang etika pembangunan berkelanjutan tidak bersifat antroposentris melainkan bersifat ekosentris. Jadi yang dimaksud dengan antroposentris adalah teori pembangunan etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta, di mana nilai dan perhatian merupakan hal yang dapat dilakukan manusia. Jadi antroposentris ini terfokuskan pada bagaimana manusia itu diuntungkan atau tidak dirugikan. Kemudian yang kedua ada ekosentris, adalah teori pembangunan etika lingkungan
juga fokus terhadap benda mati karena semuanya saling beda berhubungan. ininya apa ya punya nanti papan kayak papan. Baik, kami akan lanjut di buku kedua dengan judul bentuk-bentuk legitimasi. Aku juga Jadi legitimasi dan dia katanya juga papan. kekuasaan berisikan tentang dasar dan sah tidaknya kekuasaan. Kekuasaan dianggap sah tidak Ini hanya sih dilihat ini. dari diterimanya kekuasaan tersebut oleh masyarakat, melainkan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Terus sekarang Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh individu atau institusi, tetapi juga tersambung dengan sosial yang lebih luas. Di mana kami bapak kekuasaan yang diinginkan Kami tidak bapak selalu Di situ kirim itu kekuasaan yang nyata. Karena pada dasarnya kekuasaan merupakan konstruksi sosial yang kompleks dan bukan sekadar hasil dari tindakan individu. Selanjutnya ada objek legitimasi, yaitu paradigma pembangunan saat ini fokus terhadap aspek modernisasi, infrastruktur, dan kurang mengarah pada humanisasi untuk pembangunan yang memanusiakan manusia dan menyebabkan pembangunan kehilangan arah sehingga berujung pada krisis kemanusiaan. Objek legitimasi yang pertama yaitu legitimasi religius, yaitu mendasarkan pada hak untuk faktor-faktor duniawi penguasa tetaplah manusia biasa yang berada di bawah hukum moral. Kedua, legitimasi eliter, yaitu kecakapan khusus suatu golongan guna memerintah di mana untuk memerintah masyarakat tentu kualifikasi khusus yang tidak semua manusia memilikinya. Selanjutnya ada objek ketiga, legitimasi ideologis, yaitu mengandalkan ideologis negara guna mengikat masyarakat sehingga penganut ideologis ini memiliki keuntungan, kebenaran, dan kekuasaan. Keempat, legitimasi teknokratis, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan memerintah masyarakat adalah orang-orang yang benar-benar ahli di zaman modern. Yang kemudian kriteria legitimasi yang pertama, legitimasi sosiologis, yaitu mengenai mekanisme motivasi apa yang sebenarnya membuat masyarakat bersedia menerima wewenang dari seseorang penguasa. Menurut Prof. Miriam Blanjo, hal ini berkaitan dengan motivasi yang mendasari keyakinan masyarakat bahwa wewenang yang dimiliki oleh seseorang, kelompok atau penguasa dianggap wajar dan layak kacanya dipindahin. Selanjutnya yang kedua lagi legalitas, yaitu kata legal berasal dari sesuai dengan hukum, sehingga suatu tindakan dianggap legal jika dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum serta tidak sah jika dilakukan dengan cara tersebut. Namun, legalitas tidak bisa dijadikan tolak ukur utama legalisasi wewenang karena hanya membandingkan tindakan dengan hukum yang berlaku tanpa menilai keadilan atau penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ahmad. Ada yang ingin ditanyakan? Kemudian ada kekhasan legitimasi etis. Yang pertama, legitimasi etis dan legalitas, yaitu merupakan pengakuan terhadap wewenang negara yang didasarkan pada prinsip moral. Sedangkan legalitas menekankan bahwa kekuasaan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, legalitas tidak otomatis menjamin adanya legitimasi etis karena hukum yang digunakan sebagai dasar keabsahan belum tentu sejalan atau dapat dibenarkan secara moral. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait pemaparan materi dari kelompok kami? Saya sampai bawa dompet komen. Inces bahkan belum. Kamu lagi ini slide.
di bagian objek legitimasi komunitas baik itu dijelaskan bahwa pengaruh ideologi legitimasi ini itu memiliki keuntungan kebenaran dan kekuasaan. Mengapa pertanyaannya kenapa dari ideologi ini itu memiliki keuntungan kebenaran dan kekuasaan? Ya, Kalau dijelaskan lebih kata ya spesifik lagi. mana tuh udah cocok jadi buntung. Menjawab pertanyaan Mbak Amar, yang legitimasi sendiri adalah pengakuan kekuasaan di mana pemerintah ingin diakui akan prajabatannya. Jadi mengapa legitimasi ideologis ini memiliki keuntungan dan kebenaran terhadap kekuasaan? Karena harapan dari legitimasi ideologis ini adanya tentang menerapkan kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan undang-undang yang ada. Jadi ini maksudnya lebih ke ideologi politik, di mana pemerintah ingin menerapkan visi misinya, di mana dia ingin ya walaupun tidak selalu berjalan sesuai apa yang diinginkan, tapi dia memiliki keuntungan di mana dia sudah di atas dan menjabat. Jadi dengan adanya maksud legitimasi ideologis ini, pemerintah menginginkan atau meminta dukungan dari masyarakat guna jadi memfokuskan pada loyalitas masyarakat. Jadi dia diuntungkan dengan adanya masyarakat yang pro terhadap pemerintahan pejabat itu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Nopi nggak mau tanya? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompoknya ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.